Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis pajak kabupaten kota, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau biasa yang disebut dengan PBB P2. Subjek dan wajib pajak untuk PBB P2. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata-nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek dan pengecualian objek untuk PBB P2. Objek PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Sedangkan untuk pengecualian objek pajak, PBB 2 adalah kantor pemerintah yang dicatat sebagai BUMN atau BUMD, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri, jalur kereta api, moda raya terpadu atau mass rapid transit, lintas raya terpadu atau light rail transit, atau yang sejenisnya, digunakan semata-mata untuk kepentingan umum tanpa mencari keuntungan, makam atau kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya, perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, bumi dan atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat. Dasar pengenaan pajak untuk PBB P2 adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian. NJOP TKP atau nilai jual objek tidak kena pajak sebesar minimal 10 juta hanya satu kali untuk satu wajib pajak dalam 1 tahun pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 ini terdapat pengaturan terkait asesmen rasio, di mana persentase tertentu terhadap NJOP setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Tujuannya adalah untuk mengurangi shock kenaikan beban pajak dari perubahan tarif dan pemutakhiran NJOP. Yang kedua, mendorong Pemda melakukan pemutakhiran NJOP secara rutin. Dan yang ketiga adalah membedakan pengenaan PBB 2 berdasarkan kategori objek. Contoh adalah komersial versus residensial, emisi karbon yang dihasilkan properti bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya untuk menghitung PBB terutang adalah tarif dikalikan asesmen rasio kali NJOP dikurangi NJOP TKP. Tarif dan saat terutang dari PBB 2, tarif maksimal di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 adalah 0,5%. Tarif PBB 2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Selanjutnya untuk saat terutang adalah tahun pajak PBB 2 adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB 2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB 2 pada tanggal 1 Januari. Berikutnya tempat PBB 2 yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB 2 tersebut. Kita lihat contoh perhitungan, yaitu melihat Undang-Undang PDRD
untuk tahun 2021 dan melihat dengan dasar Undang-Undang HKPD untuk tahun 2023. Wajib pajak A pada tahun 2021 memiliki 2 properti rumah di kota Y. Rumah pertama memiliki NJOP atau tanah dan bangunan sebesar 500 juta. Rumah kedua dengan NJOP tanah dan bangunan sebesar 1,5 miliar. Tarif BPP 2 di Kabupaten Y tersebut adalah 0,2%, sedangkan NJOP TKP sebesar 20 juta. Maka kita cari BPP 2 terutang untuk tahun 2021 untuk rumah pertama yaitu 0,2% kalikan nilainya dari NJOP adalah 1,5 miliar dikurangi NJOP TKP 20 juta, maka diperoleh 2,96 juta. Rumah kedua BPP 2 adalah 0,2% kalikan nilai NJOP dari rumah tersebut adalah 500 juta, maka diperoleh ketemu pajak terutangnya adalah 1 juta. Maka di total beban BPP 2 wajib pajak A atas 2 rumah tersebut adalah penambahan dari 2,960 juta ditambah 1 juta adalah Rp3.960.000. Kita lihat untuk contoh berdasarkan Undang-Undang HKPD. Mulai 1 Oktober 2023, Pemda Perda DPDRD Pemkot Y telah diperbarui sesuai dengan Undang-Undang HKPD dan aturan pelaksanaannya, di mana tarif BPP 2 menjadi 0,3%, sedangkan NJOP TKP menjadi 50 juta rupiah. Pada tanggal 1 November 2023, Pemkot Y melakukan pemutakhiran NJOP melalui penilaian massal, sehingga NJOP rumah wajib pajak A mengalami perubahan masing-masing menjadi 800 juta rupiah dan 2,5 miliar. Pemda Kota Y menetapkan perkada mengenai klasifikasi asesmen rasio berdasarkan klaster peruntukan objek. Kedua rumah wajib pajak A masuk ke dalam klaster asesmen rasio sebesar 45%. Maka BPP 2 terutang tahun 2024 yaitu untuk rumah pertama sama dengan 0,3% kalikan asesmen rasio 45% dikalikan nilai jual objek pajaknya 2,5 miliar dikurangi NJOP TKP 50 juta, maka dihasilkan pajak terutang adalah 3,3 juta. Selanjutnya untuk rumah kedua adalah 0,3% kalikan 45%, asesmen rasio kalikan nilai jual objek pajak adalah 800 juta, maka diperoleh pajak terutang adalah 1,1 juta. Maka total beban wajib pajak atas PPP 2 terutang adalah total 3,3 juta ditambah 1,1 juta menjadi 4,4 juta rupiah. Maka dari contoh perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengaturan Undang-Undang HKPD memungkinkan Pemda untuk meminimalisir shock kenaikan beban BPP 2 meskipun dilakukan pemutakhiran atau updating dari nilai jual objek pajaknya. Meskipun tarif BPP 2 di dalam Perda naik dari 0,2% menjadi 0,3% dan NJOP rumah wajib pajak naik sebesar 65%, yaitu 60% untuk rumah pertama dan 67% untuk rumah kedua, namun beban pajaknya hanya naik sebesar 11% atau sebesar Rp440.000 pada tahun 2023. Di sisi lain, penerimaan PPATB diharapkan bisa meningkat mengingat NJOP merupakan batas minimal nilai perolehan atau dalam hal nilai perolehan tidak diketahui. Pengaturan ini diharapkan dapat mendorong Pemda untuk melakukan pemutakhiran nilai jual objek pajaknya. Demikian sesi pajak daerah retribusi daerah kali ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.